Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran dapat diartikan sebagai rencana dalam menggabungkan suatu teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, otomatisasi perkantoran juga diartikan sebagai pemakaian teknologi atau alat kantor yang dilengkapi secara elektronik dengan sistem elektronik atau suatu aplikasi. 1. Tujuan otomatisasi perkantoran: meminimalkan atau menghindari biaya. Saat ini, komputer yang digunakan tidak menggantikan pekerjaan, melainkan menunda penambahan pegawai untuk menangani beban kerja yang meningkat. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit atau lebih kecil. B. Pemecahan masalah komputer. Otomatisasi kantor memudahkan manajer untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan adanya komunikasi akan memudahkan solusi terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. C. Pelengkap bukan pengganti. Otomatisasi perkantoran tidak akan mengganti semua komunikasi interpersonal tradisional. Otomatisasi perkantoran justru akan menjadi pelengkap jenis komunikasi yang lebih efektif. D. Penggabung dan penerapan teknologi. Penggabungan dan penerapan teknologi memberikan timbal balik yang positif untuk perusahaan. Contohnya dapat berupa komputer, telepon, satelit, dan jaringan internet. A. Perbarui proses implementasi pekerjaan di kantor. Produk otomatisasi perkantoran memungkinkan pekerja kantor dalam memproses lebih banyak dokumen dengan cepat dan lebih baik. 2. Aplikasi otomatisasi perkantoran. Aplikasi pengolahan kata atau word processing. Fungsi aplikasi pengolahan kata yaitu menyiapkan tugas atau dokumen untuk diketik atau dicetak. Aplikasi ini dapat menggabungkan pemecahan masalah yang memungkinkan manajer untuk menyiapkan alat komunikasi tertulis dengan lebih efektif. Aplikasi surat elektronik atau electronic mail. Penggunaan jaringan komputer memungkinkan para penggunanya untuk menyiapkan mengirim serta menerima banyak pesan dengan terminal komputer dan perangkat penyimpanan. C. Aplikasi voicemail. Pada voicemail, saat mengirim pesan cukup dengan mengucapkan pesan tersebut, ditelepon bukan mengetiknya dan menggunakan telepon untuk memanggil pesan yang telah dikirimkan. D. Aplikasi transmisi faksimil atau fax. Aplikasi fax merupakan pemakaian perangkat khusus yang membaca suatu tampilan dokumen serta mencopi atau membuat salinan. Aplikasi konferensi audio atau audio conference. Audio ini digunakan untuk koneksi audio antara beberapa orang yang terbesar secara geografis dengan tujuan melakukan pertemuan atau konferensi. 3. Penggunaan otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran dapat membantu pekerjaan pada sebuah organisasi atau perusahaan antara lain sebagai berikut. A. Manajer. Manajer merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan terutama sumber daya manusia. B. Profesional. Profesional merupakan orang yang tidak mengelola orang lain, tetapi menyumbang keterampilan khusus yang membedakan dari sekretaris dan pegawai administratif. C. Sekretaris. Sekretaris merupakan orang yang ditugaskan pada pekerjaan tentukan untuk melakukan banyak tugas seperti menangani korespondensi, pengatur jadwal pertemuan, dan menjawab pertemuan. D. Pegawai administratif. Pegawai administratif umumnya bertugas melakukan beberapa hal untuk sekretaris. 4. Jenis-jenis otomatisasi perkantoran. A. Sistem komunikasi elektronik. Sistem teknologi informasi yang digunakan untuk komunikasi antar individu, grup kerja, dan beberapa organisasi disebut sistem komunikasi elektronik atau Electronic Communication System. B. Sistem kolaborasi elektronik. Sistem kolaborasi elektronik merupakan sistem yang tidak hanya mendukung pertukaran pesan, tetapi juga membuat pesan atau cara informasi yang digunakan untuk kolaborasi. C. Sistem publikasi elektronik. Penggunaan teknologi informasi dengan tujuan membuat dokumen cetak disebut sistem publikasi elektronik atau electronic publishing. D. Sistem pengolahan kantor. Sistem kantor otomatis yang membantu seseorang dalam suatu organisasi untuk mengatur aktivitas kerja disebut sistem pengolahan kantor atau office management system. E. Sistem elektronik formal. Sistem elektronik formal didokumentasikan dalam suatu sistem prosedur tertulis. F. Sistem elektronik informal. Sistem elektronik informal tidak dijelaskan dan direncanakan secara tertulis.
5. Dampak otomatisasi perkantoran. Dampak positif. 1. Mendorong setiap orang untuk belajar keterampilan baru sehingga dapat bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. 2. Pekerjaan-pekerjaan yang memakan banyak waktu dan menjenuhkan dapat dialihkan ke beberapa mesin tertentu. 3. Lebih cepat serta mudah untuk memperbaiki banyak kesalahan yang terjadi dalam proses pekerjaan. Di dampak negatif. 1. Karyawan akan cenderung menjadi ketergantungan pada mesin untuk membantu pekerjaan. 2. Masalah kesehatan akibat penggunaan perangkat berlebihan seperti layar dan printer. 3. Kehilangan kontak personal dengan rekan kerja karena mesin yang telah menyampaikan informasi. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line.